Ilmu Allah itu harus dicari, bukan datang sendiri. Kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, sahabatku dimanapun Anda berada. Aku siap bersungguh-sungguh menemani teman-teman semua untuk kita saling belajar, saling mencari ilmu, saling melengkapi kekurangan kita. Karena tabiat manusia serba kekurangan. Salah satu cara yang Allah ajarkan untuk menutupi kekurangan yang kita miliki adalah mencari ilmu. Bahkan mencari ilmu ini tugas pokok untuk menyempurnakan kekurangan kita. Sekalipun kita dalam mencari ilmu tidak mungkin bisa mencapai semua ilmu, karena ilmu Allah sangat luas. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa seandainya semua pohon adalah penanya dan kamu mencari ilmu seluas-luasnya, ilmu Allah itu seluas samudra dan kamu baru dapat setetesnya. Siang malam tidak tidur, bersungguh-sungguh mencari ilmu, belajar, membaca kitab, belajar bahasa Arab, belajar menguasai Al-Quran, belajar menguasai ilmu hadis, belajar menguasai ilmu fiqih. Itu kamu sudah hafal semua. Apa kata Allah SWT? Kamu hanya dapat setetes. Nah, setetes ini yang kamu dapat dibanding samudra yang luas itu. Artinya ini sudah bersungguh-sungguh siang malam, pontang-panting, itu baru dapat setetes dari luasnya samudra ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi malas-malesan. Itulah yang kita kejar, saudaraku rahimakumullah, anak-anakku semua, sahabatku semua. Kita sedang sekarang mengejar, mencari ilmu Allah. Ilmu Allah itu harus dicari, bukan datang sendiri. Beda dengan harta. Kalau harta kamu tidak mencari, datang sendiri. Jadi harta itu bisa datang tanpa kamu bekerja. Anak bayi baru lahir, bekerja enggak? Enggak. Makan enggak? Makan. Padahal dia belum bisa bekerja. Jadi Allah menjamin, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, semua makhluk di muka bumi ini aku jamin rizkinya, makannya Allah jamin. Dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi, dikenal dengan tafsir Ar-Razi, ketika menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pas menafsirkan ayat Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Imam Ar-Razi menggambarkan kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Semakin makhluk ini tidak berdaya, semakin Allah turun tangan untuk membantunya. Contoh, bayi tidak berdaya. Dia tidak berdaya. Tidak bisa cari makan, tidak bisa dia bekerja, tidak bisa.
maka Allah turun tangan menyediakan kebutuhan pokoknya. Allah tanamkan kasih sayang kepada seorang ibu yang melahirkan untuk menyusuinya. Semakin seorang tidak berdaya, semakin Allah turun tangan untuk memberikan rezekinya. Kita nih, kalian semua lari ke gunung, iya, sepi, gak ada pekerjaan, gak ada penghasilan. Berdaya nggak? Nggak berdaya, kita cari makan. Gimana caranya? Udah, aku khusus untuk Allah. Aku hanya menghafal Quran. Aku hanya bersungguh-sungguh mencari ilmu Allah. Aku khususkan waktu untuk Allah. Aku berjuang untuk Allah. Pokoknya aku sekarang mikir bagaimana agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi tegak. Jangan sampai tidak ada orang tidak beriman kepada Allah. Maka aku sekarang berjuang untuk menjaga agama Allah. Secara langsung kita tidak mencari makan, tapi ternyata Allah turun tangan. Allah gerakkan makhluk-makhluk berlomba. Pak Ustadz, berapa santrinya Pak Ustadz? Ada 50-60. Pak Ustadz, ini buat santri Pak Ustadz. Orang bergerak, memikirkan kita. Siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi semakin kita ngurus Allah, Allah ngurus kita. Dunia datang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang ngurus Allah, bertakwa kepada Allah, menghafalkan Quran, mentaati Allah, rajin beribadah, belajar agama Allah, bersungguh-sungguh memahami pemahaman para ulama, penjelasan para ulama supaya orang tidak salah jalan, Allah turun tangan untuk menyediakan rezeki kita. Sahabatku semua, semakin sang hamba tidak berdaya, semakin Allah turun tangan untuk menjaganya. Ar-Rahmanur Rahim. Jangan khawatir tentang rezeki. Wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak mungkin, kata Allah, ada makhluk yang kelaparan tidak makan. Tidak mungkin. Loh, ada pasti orang kelaparan? Pasti ada masalah. Kelaparannya karena apa? Karena ada orang zalim yang menahan-nahan rezekinya. Dia sudah Allah sediakan rezekinya, tapi karena orang di sekitarnya zalim, bakhil, tidak menjalankan amanah. Seharusnya kan kalau ada kelebihan rezeki, itu hak siapa? Hak fakir? Hak fakir miskin. Dosa enggak orang yang tidak berbagi? Dosa, dia telah berkhianat. Kenapa? Karena dia tidak membagikan harta Allah yang Allah titipkan kepadanya kepada yang berhak. Akibat kezaliman itu, entah kezaliman seorang pejabat atau penguasa sehingga rakyatnya miskin, sengaja memang dibikin miskin misalnya, itu namanya kemiskinan struktural. Jadi secara struktur dibikin miskin, itu sebetulnya karena kezaliman. Makanya Allah beri suatu penjelasan, innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya, tidak pernah. Allah tidak pernah menzalimi manusia, tidak pernah. Tapi kata Allah, manusia sendiri yang membuat kezaliman sehingga kemudian terjadi di situ kelaparan. Kalau manusianya hatinya benar, hatinya baik, hatinya mentaati Allah, hatinya bertanggung jawab, dia akan berbagi. Dan ini hak semua makhluk. Nggak peduli beda iman, dia Allah kasih makan. Makanya di antara makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahman ada kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya. Itu makna Ar-Rahman. Kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya. Yang kafir makan, Allah kasih makan. Masya Allah. Allah kasih makan sekalipun dia berbuat dosa. Ini rahmannya Allah. Ya tentu kalau di akhirat nanti akan dibagi dua. Ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka. Nah, di dunia Allah beri mereka makan, Allah beri mereka fasilitas.
Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menjamin rezeki masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Syuhada Agam, Saudara Amir Faisal Fat, Tuan Syariah. Bapak Ibu sekalian, kami undangkan yang Allah muliakan pada hari ini. Alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bagus sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan Jadi sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Kita ada Sekali Allah gerakan muliakan. sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para Sehingga tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini Gerakan keluar dari sedekah rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam semangat momentum untuk bergabung dalam Agustus. gerakan nasional. Kita menang sejarah Lumbung kembali. sedekah pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Semoga Allah membuktikan berkahi. kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.